welcome back to the Storylines dengan aku Christina Dirjohadi dan Aurelia Karissa, adik saya. Wow. Akhirnya lo bisa memanggil dia lo. Iya, aku tuh sebenarnya pengen banget, cuman gak pernah dikasih kesempatan. Ya bohong banget. Enggak. Dia juga sibuk. Akhirnya kan juga ketemu di BSD ini. Iya, betul. 13 menit 13 menit dari rumah. dari rumah. Aku pikir Baru podcastnya 13 menit. Oh enggak. ya. Jangan, harus panjang. Siapa sih lu, Cak? Coba kenalin dulu. Aku adalah aku. Wow. Hai, aku Aurelia Karissa, seorang perempuan cantik jelita. Selalu. Jadi sekarang pekerjaannya itu ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga, terus beban suami ya. Terus Kamu masih kerja? kerja sih, tolong banget dong kasih kerjaan. Oh, gue mau. Kasih dong. Ya, ayo dong, kasih dong. Bener ya? Sekarang ya. Bener ya? Ntar gue kesini gue prospek. Gajinya gede ya. Enggak. Gitu sih. Tawa lagi dia. Datang sini atas dasar kasih sayang aja sih sebenarnya. Sayangan sama gue. Nah. Oke. Mungkin kayak gue ngeliat lu tuh paling berubah sejak lu menjadi ibu. Of course. Ya kan? Siapa yang tidak? Iya. Oke. Jadi apa sih perubahan terbesar lu sejak menjadi seorang ibu? Gue tuh juga tidak menyangka gue akan berubah. Gue pikir gue akan menjadi manusia yang tetap manusia yang sebodoh amat, dan itu juga tetap sih. Cuman maksud gue banyak kata-kata orang yang kayak ketika lo jadi ibu tuh sebenarnya bukan lo yang berubah buat anak lo segala macam, tapi anak lo tuh yang merubah lo gitu. Kayak lo akan trying your best buat dia, lo akan berusaha sekuat tenaga biar lo menjadi sosok tuh yang benar-benar akan dia rindukan gitu ketika nanti lo udah tewas gitu. Wow. Coy, takut banget coy, maksudnya ketika lo udah gak ada. Terus gitu. Jadi itu yang lo merasa paling berubah? Iya, gue sih merasa gitu, kayak gue tuh jarang banget berusaha sebaik mungkin dalam apapun ya. Gue tuh tidak memiliki ambisi. Iya, gue tidak memiliki jiwa kompetensi yang kuat. Makanya orang kalau bilang gue tuh kompetitif, gue bingung. Enggak sih. Karena I don't. Enggak sih. I just do whatever I want that time gitu. Gue kalau ada games atau apapun, gue cuma melakukan apa yang gue pengen hari itu aja. Gue bukannya kompetitif gitu. Gue gak ambisius, gue gak kompetitif. Enak ya hidup lu. Tuhan Yesus aminkan doa wanita ini. Nyaman gitu kan kayaknya kan. Gue sangat suka kenyamanan. Iya. Comfort zone is very comfort for me. Iya. Itu kan quote banget deh, yang segala macam rebahan is life itu kan. Iya, sini boleh duduk nyantai kan? Boleh. Oke. Udah begini nih posisi gue Iya, kan. Jadi gue merasa kayak ketika gue punya anak, terus gue denger satu kata-kata dari teman gue. Dia bilang, waktu itu kan gue merasa kayak males masak apa segala macam, gue nggak mau untuk apa, kita kan bisa melakukan online itu gitu. Untuk apa gini. Terus teman gue bilang, iya gue tetap masak buat anak gue, soalnya gue pikir dulu juga kan gue kan tidak lahir dari keluarga yang berada, dia bilang. Terus dia bilang, tapi sampai sekarang pun gue tetap, kalau ketika gue inget-inget masa lalu gue, masa kecil gue, yang gue inget dari mak gue tuh bukan berapa banyak duit yang dia kasih, tapi apa rasa masakan yang gue makan gitu waktu itu. Jadi kayak ini tuh memorable buat gue. Terus gue pikir-pikir, wow bener juga anak gue kan suka makan ya. Iya sih. Iya. Banget Selain sih. untuk mengirit juga ya, karena kan kalau belanja terus makanan buat anak gue kan mahal banget ya. Gue tuh gak pernah meal prep loh. Karena gue pernah coba meal prep dan itu habisnya 1 hari. Oh ya? Jadi sebenarnya bukan meal prep itu jatuhnya, meal prep 1 minggu gitu, enggak, habis 1 hari. 1 hari tapi bisa buat berapa lama? 1 hari. 1 hari itu langsung habis sama anak lo. Anak gue kan dua-duanya tuh mukbangers ya kata gue ya. Iya, kan Boykun tuh menemukan the next rivalnya kata gue. Terus jadi lo karena itu terinspirasi? Iya, gue terinspirasi dan gue merasa kayak, iya ya, gue kayak masak, gue bangun pagi, kayak gue mencoba. Ih, gue bangun jam 5 loh tadi, setiap hari loh, jam 5 loh. Walaupun menurut gue ya itu sebuah hal yang biasa dilakukan oleh orang tua lain ya, cuman menurut enggak sih gue. Iya, oke. Terus thank you banget ya, thank you banget. Kalau orang lain enggak, semua ibu-ibu begitu gitu kan? Enggak. Tuh kan keren kan gue. 5 menit sebelum anakku ke sekolah.
Ya udah, oke, terus Mepet ya. we listen we don't judge. Oke, terus Oh enggak dong, we don't listen but we judge. jangan judge gue. Hard. Terus, Gitu. Terus perubahannya apa lagi ya? Gue jadi lebih mikirin apa yang gue perbuat, apa yang gue katakan. Kalau dulu kan gue have fun gomet ya. lumayan sih. Apapun yang gue pengen ngomongin ya gue ngomongin aja. Kayak gue berlindung di balik kata-kata kayak gue memang begini. Gue memang keras gitu. Gue memang jutek, gue memang julid dan segala macamnya. Tapi sekarang gue nggak bisa begitu. Karena gue berpikir, anak gue tuh masih kecil ya. Di kedepannya hidup kedepannya nanti kan dia pasti akan Melihat jejak digital lu. atau mungkin ada orang-orang yang gue tidak sengaja sakiti dengan blurred kata-kata gue yang bermasalah itu. Terus nanti dampaknya ke anak gue. Jadi kayak pemikiran gue tuh makin panjang. Wow, Congrats banget gak sih? Ih, gila loh. Bisa mikir apa kayak gitu. I know, I'm proud of myself too. Gila loh, berubah Iya kan? sekali ya ternyata pola pikirnya. Terus Bangga gak lo? bangga dari bangun jam 5 pagi gue udah bangga. Betul, jadi gue banyak banget yang gue pikir. Makanya sekarang kayak bilang kayak gue harus jarang konten sih gitu-gitu. Terus gue mikir-mikir, iya kenapa gue jarang konten gini. Sekarang tren kan banyak banget berubah kan. Dari dulu tuh gue tidak pernah punya konten yang pasti juga. Orang-orang tuh punya konten yang pasti, diedit dengan sedemikian rupa, estetik gitu-gitu. Gue kan effortless ya dari dulu. Iya tahu. Iya. I rekam, I send, I kirim, I sebar, Post, ya kan? udah kan? Ya. Terus tapi kan kalau sekarang kan kayaknya harus sistematis, harus ada pesan-pesan moralnya, harus ada Kayak di sini loh. Betul, pesan betul. moralnya. Nanti gue harus rangkum pesan moral gue ya. Iya. Oke, terus kayak gue harus bikin ini, bikin itu. Tapi gue merasa kayak aduh kalau gue bikin kayak gini nanti ini akan menyinggung pihak mana gak ya? Nanti kalau menyinggung pihak sini nanti akan berdampak gak ya ke anak gue? Semua harus gue pikirin cuy. Jadi overthinking dong. Loh itu memang. Oh iya. Cuman kan jadi semuanya harus gue pikirin gitu. Bener-bener gue pikirin mateng banget. Apakah dengan gue berstatement, dengan gue beropini, apakah ini akan mempengaruhi juga untuk kedepannya nanti? Apakah nanti keluarga gue akan gimana? Nanti anak gue akan gimana? Gue pikirin banget, Bo. Jadi gimana? Jadi nggak ngonten dong lu? Tetap effortless. Tapi gue jarang sambat. Kalau dulu kan gue sering sambat kan, kayak marah-marah apalah. Lo ngapain sih kayak gini-gini lebih gitu. sabar. Kalau sekarang bukan lebih sabar, tidak gue post. Tapi lu marah-marah di mana? Tetap. Lu posting sampai lu video tapi lu nggak. Enggak, gue tidak video. Marah langsung aja. Kalau ada CCTV mungkin bisa lihat ya. Cuman hanya tidak dipublish gitu ya. Tidak. Gue tetap gue. Ya. Cuma tidak perlu ditunjukkan. Kalau dulu kan gue rekam, gue kesel gitu. Gitu. Orang marah sama gue marah balik. Kalau sekarang enggak, tapi secara langsung tetap orang marah sama gue marah balik tetap. Tidak gue post. Tapi sekarang kayak gini nih ya penampakannya. What smart look kan gue hari ini. Dia kan keren banget sih. I know. Thank you. Terus jadi lo nyiapin apa aja sih setiap hari tuh berarti masak buat anak, terus kayak lu bener-bener ngurusin gitu ya jadi sekarang? Enggak juga kan? Divine ngurusin ya. Apa aja? Lu masakin, siapin. Masak. Karena pagi tuh si Andra tuh kan sekolah jam 6 dia udah mau jalan. Nah gue tuh gila-gila takut telat gitu loh. Anak lu kan itu udah pintar banget kan, gak perlu lurusin juga dia bisa hidup sendiri ya kan? Gila-gila les, gila-gila takut telat. Gila-gila mau lebih hebat daripada Nah dia kompetitif tuh. Suka banget dia menjadi yang terbaik dalam akademis. Akademis aja apa semua hal? Akademis, karena kalau sports agak kurang ya. Kata gue memang ada kurang bakat mungkin. Ya udah. Tapi tetap gue dorong. Kalau kamu memang mau silakan. Tapi saya tell the truth kalau saya merasa ini lo kasih tau dia langsung nih. Iya dong. Dia harus tahu. Iya. Gue gak mau menjadi ibu yang membohongi anaknya untuk ambisi anaknya semata. Enggak lu hebat banget gitu. Enggak, kurang lo emang. Bola, dia suka bola misalnya. Terus gue bilang kayak it's okay kalau dia kebobolan, apalagi dia jadi kiper kan. Karena dia gak mau lari. Maaf ya, anak gue mainin aja. Terus it's okay. Terus gue jerit balik, it's not okay, fokus. Gue bisa begitu. Kayak udah loh, kalau lo mau melakukan sesuatu ya lo lakukan yang terbaik. Tapi gue cuma kasih tahu kalau gue merasa mungkin bakat lo tuh di bidang lain. Tapi secara akademis emang dia memang pintar sekali ya, dan emang sudah dewasa banget. Iya, kan dia suka itu. banget, dia suka matematika, dia suka apa, dia suka hal-hal yang gak gue suka sebenarnya. Kok bisa gitu ya? Tapi anak gue kok mukanya kayak gue. Iya sih. Golongan darahnya sama kok. Mirip ya kan? Tapi dari mana itu? Nggak tahu juga. Enggak.
Karena terbentuk pasti bukan seperti itu aja bukan dari gitu ya. ayah ibunya kan. Iya, tapi sebenarnya kan anak tuh sebenarnya dapat DNA dari ibunya loh. Pasti gua. Kepintaran itu dari gua pasti. Jadi gue bangun pagi nih ya, bangun pagi jam 5. Anak gue bangun jam 5. Nah, anak gue udah siap mandi segala macam. Anak lu juga bangun jam 5. Anak gue justru bangun jam 5, makanya gue harus bangun jam 5. Oke, kira lu bangun lebih dulu buat meal prep. Enggak ya? Enggak dong, gue meal prep apa pagi-pagi. Masak kan? Masak aja, ada jagung kayak gue bikin pakai mentega, dipakein keju udah kelar. Ya, tapi sekarang jago sih. Gue tahu, Iya, gue udah bisa iya, masak iya. master chef gak sih? Kata Gue yang penting ada MSG, ada totolnya gue aman ya. Terus udah gitu ya jam udah. 5, Iya, terus udah apa gitu ya? masak segala macam. Andra udah selesai. Andra tuh dibantu sama si mbaknya. Ada mbak satu yang buat memang bantu ngurus si Andra dan Ian. Turun, terus dia turun, gue udah selesai masak, dia makan, gue sambil nemenin dia ngobrol. Karena dia suka ngobrol kan. Ngobrol-ngobrol hal-hal yang ajaib gitu kan. Yang pinter banget itu kan. Gue sambil main game, dia sambil ngobrol, dia sambil makan. Udah gitu kelar, dia main gamenya pagi-pagi. Oh iya, Iya, masih cepet. main game dia pagi-pagi. Oke, terus ini Ian belum bangun. Belum. Oke. Belum. Kalau dia bangun biasa kehidupan tuh langsung berwarna. Halo, kencangnya gitu. Halo, dia bangun. Ian tuh kan sekolah jam 8. Iya, kayak. Terus udah gitu udah kelar, ya udah dia berangkat sekolah. Ya gue ngopi. Ngopi nunggu Ian bangun. Ian tuh biasa disiapin sarapan sama mbaknya. Kenapa? Kok lo gitu? Karena dia cuman mau miswa biasanya pagi-pagi. Nggak repot ya dia. Jangan repot. Dan dia nggak ngajak lu ngobrol. Ngajak dong. Oh, ngobrol juga dong. Nggak ngajak ngobrol juga. Tapi biasa Ian tuh kan mepet sama jam sekolahnya dan dia biasa minta diantar. Kalau diantar dia tuh nggak boleh kita dalam penampilan yang tidak baik. Sumpah Harus lu, cantik. lu udah siap gitu pagi-pagi nganterin? Harus pakai bulu mata. Dia minta. Dia yang minta. Demi apa lu? Kadang-kadang gue disuruh pakai heels nganterin dia. Kenapa begitu? Entahlah. Ngomongnya gimana? Kutek gue aja diatur sama dia. Jadi anaknya dia tuh kepribadiannya beda banget. Serem banget. Beda banget. Yang satu tuh benar-benar sangat tidak peduli sama penampilan. Yang satu tuh peduli banget. Jadi ngatur lu. Ngatur. Mama harus pakai bulu mata yang cantik gitu. Terus lu turun jadi nganter dia tuh lu turun ya soalnya. Turun. Mama pakai itu aja tuh, sepatu itu katanya. Heels. Terus tuh nganter dia ketemu ibu-ibu. Iya, kadang-kadang ketemu ibu-ibu. Tapi kan sekarang lagi puasa ya. Jadi nggak nganter ibu lain. Jadi gue nggak nganter, nggak nunggu. Jadi gue pulang lagi ke rumah. Pulang lagi ke rumah gue melakukan apa yang gue mau dengan sambil gue bisa mendengar bunyi kulkas. Sing. Tenang kan? Itu waktu tenang gue. Ya, me time ya. Sampai jam berapa tuh? Iya, sampai jam 9:30 gue jalan lagi jemput. Cepet bener. Cepet emang. 2 jam doang. Betul. Tetap mahal tapi sekolahnya. Tapi 2 jam doang. Betul. Gitu kan, me time tapi tahun ini udah mulai tiap hari. Oh, tadi nggak tiap hari juga? Enggak, seminggu 3 kali. Umur berapa sih dia? 4. 4 tuh TKA kan, Kewan kan? Iya. Baru tahun ini ke Ewan. Udah, terus gitu udah gue pilates, gue apa. Trophy wife ya? Trophy wife gue. Enak. Udah, terus udah gitu siang, ya udah gitu. Andra pulang. Ya, gue di rumah aja main game sih sebenarnya, game dia. Oke, nah lu kan aktif nih sebenarnya di medsos dulu. Mungkin dulu. Sekarang aktif juga kok. Kadang-kadang gue masih ngepost. Iya. Awalnya gimana sih sampai lo tuh menjadi seorang content creator gitu dan memutuskan untuk membagikan cerita lu di Instagram? Kalau dulu kan gak ada namanya content creator kan. Dulu tuh cuman kayak orang-orang yang suka sambat aja di Twitter. Oh iya, lu dari Twitter ya? Iya, orang-orang suka ngomong aja di Twitter yang kayak ngomong apa kayak. Gue suka nulis kan dari dulu. Gue nulis apa, gue ngomongin apa. 2009 tuh mulai suka nulis ngobrol. Nah dari Twitter tuh mulai kayak, kalau dulu tuh kayak ada dengkote Twitter tuh kayak kita suka ngobrol, suka apa. Nah dari Twitter itu gue sering selfie, sering post apa, post ini, post itu, kan zaman-zaman ABG ya. Iya, Post ini, post itu, terus pindah ke Instagram. Pindah ke Instagram tuh sebenarnya udah ada followers. Gue tuh inget banget pas gue nikah tuh followers gue udah 14.000 waktu itu 2015 ya. Lu merit 2015. 15 itu udah 14.000. Makanya orang bilang kayak dulu tuh orang kayak beli followers ya. Enggak, dari zaman lo pada belum download mungkin followers gue udah 14.000 waktu itu. Waktu itu. Ya. Terus ya sekarang udah sejuta. Untungnya kan? enggak dong. Masih Untungnya ketika anak gue lahir makin melejit. Oh. Karena kan sebagai ibu baru gue gak tahu mau ngapain ya. Terus lu ngapain itu? Gue bangga banget sama anak gue kan. Iya. Apapun yang terjadi di mata gue tetap dia yang paling tampan. Iya. Tuh kan. Iya, Gue rekam gemes gitu. Gue rekam apa. Dan waktu itu tuh
tahun 2016 itu tuh kayaknya memang tidak banyak orang-orang atau ibu-ibu yang berani buat ngomong kalau ibu tuh nggak sempurna loh. Ibu tuh marah loh, ibu tuh bisa marah loh, ibu tuh bisa bete, ibu tuh bisa capek, ibu tuh pengen me time gitu-gitu. Zaman dulu tuh belum me time, walaupun sekarang kadang-kadang gue merasa kebablasan ya orang-orang ya. Tapi dulu tuh kayak aib banget, tabu Aib banget, tabu gitu ya. banget. Nah, Kayak gitu. gue tuh udah mulai kayak, lo udah nyeleneh seperti itu gitu iya kan? gue udah nyeleneh, maksudnya gue kan selalu bilang kan, gue ya gue, ya lu lihat gue di layar, lu lihat gue di kamera, lu mau dimanapun ngeliat gue ya begini. Gue gak akan tiba-tiba jadi manusia yang baik hati dan tidak sombong. Oh iya bener, sombong ya. Iya, terus kayak gitu gue kayak waktu itu gue pergi ke kawinan teman gue di Bali. Gue ninggalin anak gue dong. Ninggalin anak gue juga bapaknya. Nah, lu pergi sendiri. Iya kan, nggak gue tinggalin di tetangga kan. Terus kayak gitu dimaki-maki dong gue sama orang. Anaknya umur berapa sih? Anak gue waktu itu umur 2 minggu tahun, enggak dong. Enggak. Oke, terus? Tapi waktu itu kan nggak bisa begitu. Orang-orang selalu bilang untuk apa? Untuk apa? Ya terus kan dasar ibu gila, ibu nggak waras, nggak tahu diri, anak ditinggal, ibunya seneng-seneng gitu. Jahat ya netizen itu ya. Iya, tapi waktu itu gue berani, gue buka kamera, gue bilang, deh, sirik loh, nggak bisa loh. Iya, Terus gitu. Gue kayak, makin ini dong lah. iya gue kayak nggak peduli, ya sirik loh, nggak bisa loh. Yang gue titipin bapaknya, nggak gue buang anak gue. Ya iya emang. Makan semuanya masih teratur, masih under the roof pakai AC kok. Ya benar. Bukan gue titipin juga, itu kan bapaknya. Iya. Kalau gue titipin ke neneknya itu titip. Tapi kan itu bapaknya memang mengurus anak gue juga gitu. Iya. Ya gitu, terus udah gitu yang kayak anak gue tidak gue berikan baju sesuai estetika. Nah, itu di komen. Enggak, maksudnya waktu itu kan mungkin banyak yang kalau foto anaknya bajunya OOTD bagus-bagus. Enggak, anak gue bisa pakai atasan boboiboy bawahnya. Ya udah lah Bawahnya ya. Tapi kan dia Krishna. tampan kan. Di hati gue. Terus? Jadi itu kan suka-suka Subjektif. gue ya. Iya benar. Tidak peduli gue. Terus gue post. Terus anak gue suka makan. Ini dari kecil ya? Dari kecil anak gue suka makan mie. Gue suka rekamin. Karena gue merasa lucu nih, ini anak makan. Yang gue tidak tahu ternyata waktu itu tuh banyak GTM. Gerakan anak-anak tuh nggak suka makan ternyata. Iya. Gue bukannya kayak songong yang kayak ini, anak gue suka makan loh. Anak suka makan juga ada capeknya juga. Iya. Bisa loh. Mahal. Belum lagi lu nyiapin, terus nanti anak lo obesitas segala macam. Ada juga capeknya. Iya. Ya, tapi kan waktu itu gue pikir lucu aja gitu. Dan dari situ udah mulai naik. Jadi bener-bener gak ada kesengajaan buat gue tiba-tiba membuat anak gue itu menjadi sebuah komoditi. Objek Untuk komoditi itu apa? komoditas ya barang gitu kan kayak ya, objek Gak aja salah lah. dong gue. Ya. Iya. Gue pikir gue salah tuh. Gak ada, gue gak ada pikiran untuk itu. Jadi ya sesimpelnya kayak gue lakukan apa yang gue mau aja gitu. Gak ada estetikanya gue dari dulu. Nah, terus kan lo akhirnya lanjut tuh ya dari Instagram segala macam, akhirnya lo menjadi seorang penulis ya kan, lo bikin buku tuh yang Diary Cornelia. Nah, itu gimana tuh awal mulanya sampai akhirnya? Sebenarnya itu kayak rangkuman apa yang my thought gitu. Wow, my thought and feelings. Twitter lo gitu? Enggak, jadi my thought and feelings dalam caption. Apa yang mau gue sampaikan itu adalah sebenarnya pengingat untuk gue juga. Kayak pengingat untuk gue atau apa yang sedang gue alami, mungkin juga sindiran-sindiran gue terhadap kehidupan, tapi gue tuangkan untuk kayak ceritanya gue tuh memberikan pesan untuk anak gue. Kenapa? Jadi biar tidak ada orang tuh yang merasa tersinggung. Lu yang ngomongin gue ya gitu, karena semua orang kan merasa kayak kehidupan tuh berputar mengenai mereka ya. Padahal sebenarnya enggak. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya gue itu mungkin nulis mungkin buat ketika gue merasakan hal yang A gitu. Mungkin dari si B gitu. Tapi nanti tiba-tiba si C tersinggung gitu. Kan males kan. Gue males banget drama-drama yang gak penting kayak begitu. Jadi gue tulisnya tuh kayak Dear Galendra. Gue bilang ke Galendra kalau kehidupan tuh begini. Kehidupan tuh akan begini. Nanti kalau ada orang yang kayak begini lo harus kayak gini. Jadi intinya gue tuh ngomong sebagai
emak ngomong ke anak loh. Ya. Padahal sebenarnya itu adalah sindiran halus terhadap kehidupan, sindiran terhadap macam-macam, atau not to self, atau apa yang harus gue lakukan untuk bertahan di kehidupan yang fana ini. Wow, dalam ya kan. Tapi emang itu kan apa namanya, lu sendiri kan, lu kan suka nulis tuh yang tadi lu bilang segala macam gitu kan. Jadi emang ini tuh sebagai wadah lu gitu ya buat. Betul, itu sebagai wadah gue. Jadi itu sebagai journaling gue. Sebenarnya waktu itu namanya, gue belum tahu namanya journaling kan. Itu sebenarnya journaling gue. Nah kebetulan gue di konteks sama dua penerbit. Tapi ada satu yang benar-benar masuk ke hati gue. Itu si Alex itu. Jadi ketemu, terus udah gitu gue suka banget sama editornya, ngobrolnya juga enak. Dia bilang ayo kita bikin. Tapi tambahin beberapa catatan yang sebenarnya nggak ada di caption lo itu. Oh, sisanya jadi cuma ambil-ambil dari caption, tapi ada yang lo tambah-tambahin. Oke. Nah, di buku itu lu kan ada sharing juga tentang fase drama menjadi orang tua. Nah, salah satu fase tersulit dalam hidup lu sendiri itu apa sih ketika menjadi orang tua ini? Karena gini, kan balik lagi tadi orang semuanya bilang kalau dulu kan tetangga ya yang paling bikin kita capek ya. Kalau sekarang kan tetangga kita banyak kan matanya jadi banyak. Lewat layar pula. Iya. Ya kan, maksudnya kalau dia ngomong ke antara teman-teman yang kita sampai nggak denger sih nggak apa-apa, kadang ditulis di komen gitu, atau di DM. Jadi waktu itu tuh masa tersulit dalam hidup gue yang tadi gue ceritain, ketika orang-orang tuh masih berusaha menjadi ibu yang sempurna, dan gue berusaha menjadi ibu yang ya udah gini aja gue ya begini gitu. Dan ternyata orang-orang banyak yang tidak menerima itu. Kayak kok lu nggak bisa sih kayak ibu yang ini, kok lu nggak bisa sih bercakap, bertutur kata dengan halus gitu. Nah terus gimana tuh, apa yang lo lakukan buat kayak menghadapi itu gitu kan, dengan segala drama itu tuh? Gue marah balik aja. Itu udah melampiaskan emosi lo. Gue marah balik. Habis itu kelar nih. Gak ada, ternyata abis itu gak ada lagi yang mau berulah sama gue. Bagus dong. Betul. Karena lu melawan gitu kan waktu itu. Dan ternyata sekarang kan banyak juga yang seperti gue. Akhirnya orang mulai terkuak gitu kan. Akhirnya terkuak. Tidak ada. Malah jadi berani speak up gitu kan. Betul. Kesempurnaan yang milik Tuhan. Iya, makanya bagus dong. Berarti lu kan sebagai salah satu pionir. I don't care, I love it gitu gue. Itu ya. Jadi itu cara lo menghadapi ekspektasi media sosial untuk menjadi ibu yang sempurna tuh ya udah apa adanya, menjadi ibu yang tidak sempurna aja. Iya. Oke, nah prinsip utama lu dalam mendidik anak-anak lu tuh apa sih? Gua punya prinsip nggak? Punya. Pokoknya gue mau membesarkan anak gue tuh sebagai manusia yang berguna. Karena itu anak-anak gue kan laki ya, 2 ya. Iya. Gue tuh mau dia tuh nggak jadi sampah lah masyarakat. Oh wow. Gue tuh gue tuh pengennya dia tuh jadi laki-laki yang kelak jadi bapak kepala keluarga ya. Gak nyusahin bini sama anak-anak gitu. Nah gimana tuh? Tanemin mindset apa? Dari awal gue tanemin kalau lu tuh manusia ya, bukan masalah lu laki atau perempuan. Lu keluar makan ya lu bawa piring lu ke belakang. Udah dilatih kemandirian dari dulu. Lu apa, kamu mau makan apa? Ya, Ma tolong ini aku mau nugget hari ini. Coba belajar air fryer. Bisa. Bikin telur apa udah bisa anak gue 9 tahun. Ian belum dong. Kenapa lo langsung berubah mukanya? Gue lebih kayak ibu yang gak bertanggung jawab gak sih kalau tiba-tiba anak gue 4 tahun disuruh masak. Tapi Galenda udah umur berapa? Baru ya. Gue pikir si Andra tahun paling. Gue pikir si Andra tuh udah sedewa itu dari kecil. Dia belajar aja ya. Iya. Enggak, gue enggak. Tapi kan pemikirannya udah beda sekali gitu kan. Gue kalau dengar dia cerita tentang Andra kan kayak terkaget-kaget juga gitu. Kayak wow gitu kan. Kayak gue sekali gitu kan. Apa yang paling baru? Ceritain dong Andra. Yang paling baru. Keajaiban dia. Aduh, mindset dia dan celetukan dia dan apa gitu ya kayak mindsetnya ya. Apa ya? Pertanyaan dia juga suka banyak banget kan yang ajaib. Betul, sampai kadang-kadang gue juga bingung mau ingetnya apa. Hebat sih tapi lu bisa jawabin dia gitu terus. Gue jawabin tuh bener-bener sesantai itu. Kayak dia tuh pernah nanya gue dulu kan, adiknya masih umur 2 tahun 3 tahun lah, mulai sering rebutan barang. Mama tuh lebih sayang aku apa Dede sih? Nah jawab apa lu? Ya tergantung. Hari ini aku bisa sayang kamu, besok aku bisa sayang Dede. Besoknya kadang-kadang kalau kamu lagi nyebelin banget, aku sayangnya sama Dede. Besoknya ke Dede kamu nyebelin, aku sayang kamu. Jadi aku gak bisa ngomong hari ini aku sayang siapa, besok aku sayang siapa, beda. Terus? Dia jawab, ya juga ya. Tapi kalau mau ngomong aku sayang kamu sangat-sangat-sangat, atau aku sayang Dede sangat-sangat-sangat-sangat,
Ya betul, tapi kalau kamu mau bilang lebih sayang mana, ya tiap hari kamu tanya pasti jawabannya beda. Aku bilang, Weh. Menerima dia dengan jawaban. nerima lah, Ya make sense sih. kan logika banget kan. Iya, make sense. Masa gue mau bilang gue Dengan smart look lu ini smart betul, answer. tapi gue kalau jawab anak gue hari itu gue nggak smart sih bentukan gue. Kayak gini Enggak. lah, cuman beda dasternya aja kan. Enggak kayak gini. Enggak. Kalau orang sini masih relatif bisa sama sekarang. Wah, gue gak dimarahin Ian kayak begitu. Oh, marahin kan? Kalau keluar dimarahin. Kalau di rumah dia menerima Enggak, lo kalau padanya. di rumah dia menerima. Dia cuman kayak komen. gitu. Mukanya agak ngejudge aja. Aduh, gemes banget sih dia. Terus tantangan terbesar lu dalam membesarkan anak-anak di era zaman gini, I mean like kayak Andra kan sebenarnya terpapar banget ya dengan apa dunia digital gitu kan. Gimana tuh lo? Gue tuh berusaha untuk mendekatkan diri gue ke dia. Jadi kayak dulu kan banyak anak-anak yang lagi rame lah pokoknya kalau iklan-iklan di gadgetnya tuh suka ada yang berbau konten pornografi. Iya. Jadi gue berusaha melakukan pendekatan, gue nanya, Andra, aku tuh denger kayak orang tuh lagi nonton lagi main game gitu, tiba-tiba iklannya suka ada yang aneh-aneh gitu ya. Dia nanya, aneh-aneh gimana? Mungkin kissing atau mungkin baju berenang, aku bilang gitu. Terus gitu dia bilang, iya. Oh, terus kamu ngapain? Aku nggak nyaman. Oh ya? Aku nggak nyaman. Aku nggak suka. Terus kamu ngapain jadinya? Kalau bisa skip, aku skip terus. Tapi kamu tahu itu belum cocok kamu nonton. Tahu. Makanya aku nggak suka. Aku nggak nyaman. Oh, tapi kalau ada apa ngobrol aja sama mama ya. Kamu tahu, mama tidak. Karena gue kan nggak yang gak boleh lu gitu. Enggak, gue kan berusaha kayak ngejelasin kalau ini tuh sebenarnya lu belum pantas gitu. Ini belum waktu lu untuk nonton, belum apa. Jadi gue nggak mau menjadi orang tua yang menyebalkan buat anak gue. Gue mau dia tuh tetap menghargai gue sebagai orang tua, tapi dia tahu dia bisa ke gue gitu. Jadi dari sisi gitu kayak lu masukin ininya value-nya itu dari over ngobrol, like casual conversation. Iya, gue berusaha kayak bener-bener casual, jadi dia nggak takut juga kalau ngomong sama gue. Dia juga nggak berbohong karena dia takut gitu. Karena kan sebenarnya millennials kan dibesarkan tuh banyak membuat kebohongan kan, karena kita punya gap yang sangat besar kan. Takut akhirnya bohong, dan gue nggak mau yang kayak gitu. Jadi yang lo terapkan ya intinya open communication, apapun harus bisa cerita apa lu sharing sama lo, baru bisa lo kasih pandangan. Keren banget. Gak nyangka kan lo? Enggak. Emang ngaruh ternyata penampilan itu sama jawaban. Jadi mendalami peran ya hari ini. Oke. Nah, kalau yang dari buku dari Colorelli itu kan lu nulis surat kan intinya buat si Anda gitu kan. Apa harapan terbesar kamu buat Anda sih di masa depan? Ya tadi ya, mungkin udah sempet. Iya, gue pengen dia jadi anak yang manusia tuh yang berguna sepenuhnya atas dirinya sendiri sih. Yang penting dia berguna dulu buat dirinya, baru dia pikir orang lain lah. Maksudnya karena manusia kalau udah berguna buat dirinya sendiri kan biasanya berguna juga buat orang lain. Yang jangan melakukan hal-hal kriminal. Gue sih simpel sih, maksudnya kalau ngomong gue berharap anak gue bahagia, ya siapa sih nggak berharap anak bahagia? Tapi bahagia tuh divine bahagianya gue kan belum tentu bahagianya dia gitu. Jadi gue cuma pengen anak gue berkecukupan sih, yang pasti sih kayak Raya ya. Tetap berguna kan itu. Ya buat dirinya. Dan sehat sih. Terus katanya lu lagi nulis buku juga nih ya buat yang satunya. Diary Ian apa nih judulnya? Anak kedua. Sebenarnya bukan, karena itu tuh timelinenya adalah sebelum gue punya Ian. Oh, jadi harusnya tadinya lu mau bikin apa dong? Jadi diary berlanjut dari letters to my husband. Oh, oke. Jadi sambat-sambat gue tentang pernikahan. Iya, kayak ini ternyata kadang-kadang lu ada hari di mana lu tuh pengen banget menekan suami lu pakai bantal ya gitu. Gitu. Tapi ada hari-hari lu merasa sayang banget sama dia. Jadi lu tadinya mau nulis itu. Dan sebenarnya draftnya itu udah masuk lama banget ya di tahun. Itu juga pasti banyak yang relate lah, letter to husband gitu kan? Harusnya sih ya. Bikin lah. Iya ini. Oke, coming ya. Oh, ternyata jadi buku keduanya tuh buat suami. Harusnya. Bukan Ian nih, belum ya? Belum. Oke. Tapi kalau nulis buat Ian sama atau kurang lebih? Gimana sih cara lo besarin, sama nggak sih? Beda. Cara lo besarin juga beda? Beda. Kenapa? Gue merasa beda karena Andra ini gue besarin dulu kan sebagai new parents kan. Banyak eksplorasi, banyak salah dan segala macam. Kalau Ian tuh gue jadi jauh lebih santai. Jauh lebih tahu kalau misalnya gini, ketika anak lo bermasalah, lo jangan langsung blaming to the kids. Lo dulu.
Kalau introspeksi. Iya, lu introspeksi dulu. Ini Gitu. apa nih parenting gue, apa nih yang salah nih? Kenapa anak gue bisa kayak gini? Kalau Ian ini nggak bisa yang kayak lu langsung keras, lu langsung gedak, lu langsung kayak Anak gue kecil mendisiplinkan. juga gitu loh. Sama ya, dia umurnya sama ya sama si Emily ya, 2021. Anak lu 2020 anak gue. Oke. Kalau lo bisa kasih satu nasihat ke diri lu 5 atau 10 tahun yang lalu, lu mau ngomong apa sih? Cari duit lebih banyak ya, Cak. Nggak mungkin lah. Lu dikasih nasihat kayak gitu juga lu mager pasti. Beli lotre, Cak. Udah tren banyak gitu ya. Iya. Lu suruh nyari duit ke dia, dia juga gak akan Betul lakuin juga. sih kata gue sih yang dulu juga. Nabung lebih banyak, Cak. Ya, nabung masih lebih make sense kata gue. Ya terlalu boros gitu. Jangan terlalu boros sama gue suka banget bagaimana gue berproses. Wow, jadi kadang lah sekarang itu memang Apa yang jadi kalau misalnya gue mungkin diingetin waktu itu juga gue nggak akan peduli. ya kan? Iya. Karena ya proses hidup itu kan keras ya. Hmm. Jadi ya gue suka banget cara gue berproses dan gue suka banget what I've become gitu. Dengan lo yang sekarang nih udah the best version of you ya. Nggak juga. Nggak, cuman maksud gue ya I feel so much better than I was. Nah, yang penting itunya ya, setiap Iya. hari menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Betul, sebenarnya nggak ganggu orang lah gue gitu. Enggak ya? Nggak dong, Enggak nyusahin lah gitu Iya. kan. Ya udah. nggak gengges. Oke. Nah, kalau lu bisa nuker hidup lu seminggu sama orang lain, lo mau gak sih? Dan lo mau tukeran peran sama siapa nih? Enggak, gue bukan merasa hidup gue sempurna ya. Cuman gue merasa setiap manusia tuh pasti punya cobaan hidup yang luar biasa, tau gak lo? Di belakangnya pasti Gue ada yakin, juga kan? gue yakin semua orang bahkan kayak Kate Middleton pun cobaan hidupnya pasti luar biasa banget. Iya kan, Kim Kardashian, Ya, ya iyalah itu mah. iya kan. Gue kayak lu mau nuker sama siapa terus lu kena masalah baru lagi dalam hidup lu. Mendingan lu udah tahu masalah hidup lu yang lu punya. Lu udah aware. Lu bayangin lu tiba-tiba menukar hidup lu. Enggak, gue kan gak mau shallow ya. Tiba-tiba gue menukar diri gue sama Paris Hilton. Gak mau juga gue. Kenapa? Dia tiba-tiba kan gue gak tahu dia punya masalah apa. Terus 1 minggu gue harus ada masalah dia gimana? Nggak mau lo? Enggak. Seru kan? Mendingan gue rebahan di BSD. Nggak mau nih, jadi nggak mau merasakan menjadi siapa gitu. Enggak. Role model lu di hidup ada gak sih? Enggak. Nggak ada nih, serius? Gue tuh jarang banget mengidolakan orang tuh in person, in private. Apa maksudnya kayak personality itu gue jarang banget. Gue tuh suka orang rata-rata kayak idol, aktor, aktris, gitu aja. Betul. Makanya gue tuh jarang banget terganggu. Gue nggak invest perasaan. Ya, Jadi gue cuma suka nih misalnya nih, gue hari ini gue misalnya suka sama aktor A gitu. Gue suka dia aja, perannya itu aja. Tapi kayak gue suka, abis itu gue kayak lupa, udah gitu doang. Jadi nggak ada. Atau gue suka lagunya, atau gue suka apa, gue nggak suka mereka in personnya itu nggak? karena gue nggak kenal. Iya kan nggak tahu juga ya aslinya. Itu. Oke. Dan mereka pasti punya banyak masalah hidup juga. Iya, Kalau gue nuker nanti gue dapat masalah hidupnya gimana? Capek ya. Terlalu banyak yang gue lose. Itu nggak nothing tulus namanya. Gue nuker nggak, maksud gue nggak lah, terlalu repot, terlalu capek buat gue kayak tiba-tiba kayak gue berusaha menjadi siapa, gue berusaha jadi ini. Capek tuh nggak lo kalau kata orang Cina tuh mafan. Maaf kan gue nggak bisa bahasa Cina. Oh iya Itu benar. apa? Henley. Apa lagi? Capek. Jadi ya udahlah ya. Capek. Oke lah. Ya udahlah. Ada kata-kata terakhir yang mau disampaikan? Seorang selalu bilang kayak gue tuh selalu bahagia hidupnya kan. Tak kayak nggak ada beban gitu. Nggak ada kan, beban. kayak nggak ada masalah gitu. Cuman gue selalu merasa orang tuh harus menunjukkan apa yang pengen dia tunjukkan aja sih sebenarnya ke dunia. Gue tuh pengen menunjukkan ya udah gue begini loh. Bukannya gue berusaha menutupi apa hidup, tapi ya begini. Gue lebih suka melabeli atau maksudnya membuat semua orang tuh berpikir ya gue begini gitu, happy, nggak ada beban gitu. Cuman ya after all gitu, semua manusia gue rasa punya porsi hantamannya masing-masing. Dan lo nggak usah ngebandingin lah diri lo sama orang lain. Lo nggak usah pengen nuker hidup lo juga dengan orang lain. Gue rasa semua orang juga punya hantaman yang luar biasa gitu. Kayak seberapa berat masalah hidup lo yang lo pikir berat kan belum tentu kalau orang lain yang mangku itu berat juga kan. Jadi semua orang juga punya porsinya masing-masing dalam menggendong beban hidupnya gitu ya. Jadi kalau ya be kind aja lah to others. Ya kalau lu mau speak ill to others ya di WhatsApp grup aja ya.
Bikin ada wajah. Oke, terus Nggak gibah aja, udah jangan ngomongkan. Maksudnya jangan sampai orang tuh terluka, lu dengan sengaja melukai hati orang gitu. Nggak perlu, kayak lu kan nggak tahu mereka tuh survive apa gitu, they been through hell atau apa. Ya be kind aja lah. Itu jadi ya. Iya, bagus kan? Be kind. Oke, itu ya guys. Yang penting be kind aja. Dan I think udahlah. Be kind and be rich. Tetap ya. Ini gue dapat honor gak nih abis ini? Mau berapa sih? Let's see berapa sih dia per jam? Kurang lama. Biasanya gak dinginin. Udah dingin. Yaudah, itu aja kalau gitu dari kita. Thank you banget buat yang udah dengerin. Dan see you in the next episode. Bye.